Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dian Mustika dengan NIM 24030100012 kelas Q3 dari kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu analisis wahana kritis. Langsung saja, yang pertama itu identitas teks. Judul teks, kaget Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kubu Jokowi padahal tidak sakit. Jenis teks, berita daring berbentuk video tayangan, program berita politik. Program atau sumber media, Hakim tayangan kanal YouTube resmi TV One. Tanggal publik diunggah pada sekitar akhir Juni 2026 menyusul keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 22 Juni 2026 untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Topik utama: pemberitaan mengenai keputusan Kejaksaan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa Waziah Tiasuma dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo serta reaksi pihak yang disebut sebagai kubu Jokowi yang menyatakan keheranan atau keputusan tersebut dengan dalih bahwa kedua tersangka tidak sakit. Selanjutnya, A. Analisis ideologi. Yang pertama itu 1. Nilai atau pandangan apa yang ingin dibangun oleh teks. Judul dan framing tayangan ini berupa membangun pandangan bahwa keputusan hukum untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah suatu yang patut dipertanyakan atau bahkan tidak wajar. Penyandingan kata kaget pada awal judul dengan keterangan padahal tidak sakit membangun nilai bahwa keringanan yang diterima kedua tersangka tidak proporsional, sebab alasan kesehatan yang sebelumnya melatari penahanan mereka di RS Polri dianggap tidak relevan lagi atau tidak benar-benar serius. Teks ini secara implisit mengiringi opini bahwa proses hukum terhadap kedua tokoh tersebut berjalan secara longgar atau diistimewakan, sehingga publik diarahkan untuk mempertanyakan independensi proses hukum yang sedang berjalan. 2. Pilihan kata apa yang menunjukkan keberpihakan tertentu. Kata kaget di awal judul menonjolkan unsur keterkejutan atau keheranan yang secara emotif mengiringi pembaca untuk turut merasa bahwa keputusan tidak menahan adalah hal yang mengherankan atau janggal, bukan sekadar keputusan prosedural kejaksaan. Frasa kubu Jokowi digunakan untuk memberi label kelompok tertentu sebagai pihak yang berseberangan sehingga menciptakan polarisasi kubu lawan kubu, ketimbang menempatkan pihak tersebut sekedar sebagai masyarakat atau pendukung Jokowi secara netral. Kata padahal bersifat kontradiktif dan menyiratkan ketidaksesuaian antara fakta tidak sakit dengan keputusan yang diambil tidak ditahan, sehingga seolah memberi pembenaran logis bagi sikap heran tersebut tanpa mengeksplorasi alasan hukum di balik keputusan kejaksaan. Pemilihan kutipan tidak sakit ditempatkan langsung berhadapan dengan fakta bahwa alasan kesehatan sebelumnya digunakan saat kedua tersangka menjalani rawat inap, sehingga kata ini bersifat membangun citra bahwa kondisi sakit tersebut dapat dipertanyakan kebenarannya. 3. Apakah terdapat asumsi atau prasangka tertentu dalam teks? Terdapat asumsi bahwa keputusan untuk tidak menahan seseorang semestinya selalu dikaitkan dengan kondisi kesehatan, padahal secara hukum pertimbangan penahanan dapat
melibatkan banyak faktor lain seperti adanya penjamin, jaminan, tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan barang bukti. Asumsi ini menyiratkan prasangka bahwa jika seseorang tidak sakit, maka semestinya ia tetap ditahan, sehingga keputusan kejaksaan dianggap sebagai bentuk keistimewaan. Selain itu, framing kubu Jokowi versus pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa menunjukkan prasangka bahwa pemberitaan tentang kasus ini senantiasa dibaca melalui kacamata pertarungan dua kubu politik, bukan murni proses penegakan hukum yang berdiri sendiri. Selanjutnya B. Analisis relasi kekuasaan. 1. Siapa aktor yang dominan dalam teks? Aktor yang paling dominan ditampilkan dalam judul tayangan ini adalah kelompok yang disebut sebagai kubu Jokowi, yang posisinya ditampilkan secara aktif memberikan reaksi kaget, mempertanyakan terhadap keputusan aparat hukum. Di sisi kelembagaan, aktor yang memiliki kekuasaan formal dalam peristiwa ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memutuskan status penahanan. Namun, perannya dalam judul justru ditempatkan sebagai pihak yang diperiksa melalui sudut pandang reaksi kubu Jokowi, bukan sebagai aktor utama yang menjelaskan dasar pertimbangan hukumnya. 2. Siapa yang diberi ruang berbicara? Berdasarkan framing judul, ruang berbicara yang ditonjolkan adalah pihak kubu Jokowi yang menyuarakan keheranan dan keberatan atau keputusan tidak menahan. Sorotan media semacam ini umumnya juga melibatkan narasumber dari kalangan pendukung pemerintah, pengamat politik, atau tokoh yang bersuara mewakili sikap kontra terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. 3. Siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengambil keputusan resmi tidak ditonjolkan suaranya dalam judul untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum di balik keputusan tersebut, seperti adanya jaminan dari keluarga dan puluhan tokoh publik. Selain itu, pihak Roy Suryo, Dr. Tifa maupun kekuasaan hukum mereka juga tidak diberi ruang dalam judul untuk merespon tudingan tidak sakit tersebut. Padahal sebelumnya hasil pemeriksaan medis menyebutkan adanya penyakit bawaan pada keduanya. 4. Kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan? Kelompok yang tampak diuntungkan dari framing judul itu adalah pihak yang disebut kubu Jokowi, karena narasi keberatan mereka ditempatkan sebagai sudut pandang utama yang dianggap mewakili akal sehat publik. Sebaiknya pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa berpotensi dirugikan secara citra publik karena keputusan hukum yang seharusnya bersifat netral justru dibingkai sebagai sesuatu yang patut dicurigai tanpa disertai penjelasan keberimbangan dari sisi mereka maupun dari otoritas kejaksaan. C. Tuliskan pendapat Anda. 1. Apakah teks tersebut objektif? Menurut analisis di atas, judul dan framing tayangan ini cenderung kurang objektif karena hanya menonjolkan satu sudut pandang, yakni reaksi kubu Jokowi tanpa menghadirkan secara berimbang penjelasan dari kejaksaan mengenai dasar hukum keputusan tidak menahan maupun tanggapan dari pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa sendiri. Pilihan kata yang bernuansa emotif seperti kaget dan padahal memperkuat kesan bahwa teks ini diarahkan untuk membangun persepsi tertentu di benak pembaca atau penonton, bukan sekedar menyampaikan informasi secara netral. 2. Apa dampaknya terhadap masyarakat? Framing semacam ini berisiko memperkuat polarisasi di tengah masyarakat dengan menempatkan isu hukum sebagai bagian dari pertarungan
kubu politik, bukan sebagai proses peradilan yang berdiri di atas prinsip hukum. Masyarakat yang hanya membaca judul tanpa menelusuri konteks yang lebih lengkap dapat terjebak pada simpulan prematur bahwa terdapat keistimewaan hukum bagi pihak tertentu. Padahal keputusan tersebut memiliki dasar pertimbangan seperti adanya penjamin dan riwayat kesehatan yang pernah diperiksa secara medis. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum maupun memicu prasangka antar kelompok pendukung politik yang berseberangan. 3. Bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Media seharusnya menyajikan isu hukum semacam ini secara berimbang dengan menghadirkan penjelasan resmi dari pihak berwenang, dalam hal ini kejaksaan, mengenai dasar pertimbangan keputusan, sekaligus memberi ruang konfirmasi atau klarifikasi dari pihak yang menjadi objek pemberitaan. Pemilihan diksi pada judul juga semestinya lebih netral dan deskriptif, tidak menonjol kata-kata yang bersifat menghakimi atau emotif agar pembaca dapat menilai peristiwa berdasarkan fakta dan konteks hukum yang utuh, bukan semata-mata melalui kacamata keberpihakan politik. Mungkin itu saja hasil dari analisis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.